Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Prihandini dengan NPM A1A020123 kelas 1C dengan dosen pengampu Bapak Fitra Youpika MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang ada di Kota Bengkulu, yaitu Rumah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Ibu Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Beliau meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Ibu Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Ia menjadi ibu negara Indonesia yang pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967 dan merupakan istri ketiga dari Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno. Ibu Fatmawati juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibu Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Pada tanggal 1 Juni 1943, Ibu Fatmawati menikah dengan Bapak Soekarno yang telah menjadi Presiden pertama Indonesia. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guruh Soekarno Putra. Rumah yang pernah ditinggali ibu negara Indonesia ini merupakan sebuah rumah panggung yang berada di pinggir Jalan Fatmawati, Bengkulu. Rumah panggung yang unik ini terlihat sangat artistik dengan adanya titian anak tangga yang menarik dan halaman luas yang asri. Rumah Ibu Fatmawati ini didirikan sejak tahun 1920 dan terbuat dari kayu yang sangat kokoh. Hunian yang terlihat sangat bersih karena dirawat dari sejak dahulu hingga sekarang. Rumah yang terbuat dari kayu meranti merah ini berbentuk rumah panggung adat Bengkulu, masih berdiri kokoh hingga saat ini. Rumah bersejarah itu menyimpan berbagai koleksi peninggalan istri Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Rumah berukuran sekitar 10 x 20 meter dan luas tanah sekitar 20 x 25 meter, berdiri di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pada saat memasuki rumah tersebut, langkah kaki kita langsung tertuju pada ruang tamu rumah tersebut. Di dalam ruang tamu terpajang 1 set meja dan kursi tamu, 2 set pakaian kebaya panjang, serta foto Bapak Soekarno dan Ibu Fatmawati yang terdapat di dinding ruang tamu. Hampir semua perabotan di rumah ini terbuat dari material kayu yang masih terawat. Seperti contohnya, kursi dan meja kayu yang digunakan sebagai tempat untuk berbincang dengan tamu. Perabotan kayu ini sangat serasi dengan dinding kayu yang kokoh dan berwarna coklat. Berbagai peninggalan Ibu Fatmawati terdapat di rumah ini, seperti 2 lukisan berukuran 92 cm x 75 cm. Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Soekarno di bagian sisi kiri dan lukisan Ibu Negara Fatmawati di bagian sisi kanan, di mana lukisan itu dilukis oleh Garcia L. Elmas asal Filipina.
Ibu Fatmawati adalah sosok yang pertama kali membuat bendera merah putih, bendera negara Indonesia. Dia membuatnya di mesin jahit di rumahnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Peninggalan mesin jahit tangan itu tersimpan di dalam ruangan berukuran sekitar 3 kali 4 meter, berikut dengan kursi untuk duduk Ibu Fatmawati ketika menjahit sangsaka merah putih. Mesin jahit kuno tersebut berwarna merah tua dan tetap kokoh meskipun telah berumur lebih dari 100 tahun. Nah, mesin jahit yang dipakai oleh Ibu Fatmawati untuk membuat bendera tersebut ternyata dapat kamu temukan di rumah ini. Dan pada saat memasuki rumah ini, kita dapat pula memasuki dan melihat kamar tidur milik Ibu Fatmawati. Kamar tidur ini dilengkapi dengan sebuah meja rias unik dan sebuah ranjang besi yang dihiasi dengan kelambu cantik. Secara keseluruhan, ruangan ini terlihat sangat sederhana dan antik sekali. Sama seperti ruangan lainnya, lorong rumah ini juga terbuat dari dinding dan lantai kayu. Dinding dan lantai kayu tersebut terlihat sangat mengkilap dan bersih, bukti bahwa tempat ini masih dirawat dengan baik hingga saat ini. Meski sudah berumur 100 tahun, kayu yang berada di rumah ini masih sangat kokoh dan kuat, karena terbuat dari kayu yang berkualitas. Rumah Ibu Fatmawati terbuka untuk siapapun yang akan datang. Bagi siapapun yang datang ke sini, bisa dapat bersuah foto, bahkan melihat-lihat isi dari dalam rumah Ibu Fatmawati, dan kita dapat mengetahui sejarah yang ada di dalam rumah tersebut. Kita dapat mengetahui benda-benda peninggalan dari Ibu Fatmawati dan Bapak Soekarno yang masih tertinggal di rumah tersebut. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan salah satu kebudayaan yang masih ada di Kota Bengkulu ini, agar anak cucu kita kelak masih dapat melihat salah satu kebudayaan yang ada di Kota Bengkulu, yaitu rumah Ibu Fatmawati. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan seputar informasi salah satu peninggalan budaya yang ada di daerah saya, yaitu rumah Ibu Fatmawati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.